Hai semuanya, selamat datang di Open the Chamber. Jadi kali ini saya ditemani oleh orang-orang hebat di sini berdua. Ada Mbak Septia Erianti dan juga ada Dr. Hagni Wardoyo. Jadi kali ini kita akan membahas semua permasalahan tentang yang namanya free dive. Karena narasumber kita kali ini adalah salah seorang free diver, ya, free diver, kemudian scuba diving juga, skiing juga, gitu. Jadi kali ini kita akan membahas semuanya tentang masalah resikonya, kemudian juga bagaimana cara kita kalau misalkan pemirsa di rumah mau belajar tentang yang namanya free diving atau scuba diving. Jadi langsung saja kita kenalin, di sini ada Mbak Septia Erianti, bener ya? Gimana kabarnya? Mbak Septia? Sehat. Dokter Hagni gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Jadi kalau Mbak Septia Erianti ini, kalau saya lihat dari CV-nya, ini founder dan CEO PT Organik Lombok Indonesia, gitu ya. Ini merupakan pelopor industri kecantikan alami di Nusa Tenggara Barat, betul. Ya. Kemudian juga sebagai candle tutor. Apa tuh candle tutor? Lebih ke kalau dokter kan menganalisa penyakit dan segala macam ya. Kalau aku tuh lebih bagaimana cara kita membuat lilin aromaterapi, membantu relaksasi di rumah lah gitu. Wellness juga, tapi di beda industri gitu. Tapi salah satu hal nih ya pemirsa, jadi kalau misalkan kalian kan pernah dengar yang namanya free dive ya, atau misalkan nyelam bebas. Nah mungkin kalau di benak kita di luaran sana atau orang di luar sana, free dive ini kan salah satu olahraga yang istilahnya dia olahraganya ekstrim. Betul. Ya kan ya. Banyak sekali kecelakaan-kecelakaan di luar sana, kemudian belum lagi ada kalau dilihat ya free dive ini kan salah satu yang resikonya cukup tinggi. Ya, betul. Boleh diceritain nggak nih Mbak, kapan pertama kali tertarik dengan olahraga ini dan kenapa gitu bisa tertarik? Jadi aku sendiri sebenarnya tanggal 27 Juli nanti itu tepatnya 1 tahun aku menjadi free diver gitu. Kenapa aku tertarik sih dok? Mungkin sebelumnya kan aku scuba dive ya. Kalau scuba dive itu agak ribet kalau mau turun, masih gitu. Pakai BCD, bawa tank oksigen gitu. Sedangkan aku tuh cinta banget memang sama bawah laut. Gimana ya aku bisa menikmati bawah laut itu tapi tanpa peralatan yang ribet. Nah, aku terus berpikir pernah dulu zaman syuting di Raja Ampat ngelihat suku Bajo itu bisa ya nyelam tanpa pakai tabung oksigen tuh bisa lama di bawah sana. Gitu. Iya kan itu suku Bajo, Bugis tuh biasanya pada bisa free dive. Tapi waktu itu aku belum tahu itu namanya free dive, dok. Akhirnya aku searching, ternyata itu namanya free dive. Ada ilmunya ternyata. Tapi waktu itu sudah pernah coba scuba dive kan? Iya, aku udah scuba, tapi teknik scuba sama free dive tuh ternyata jauh berbeda. Kalau scuba kita justru harus nafas, nggak boleh tahan nafas kan dok. Nah justru kalau di free dive kita nggak boleh nafas, kita harus tahan nafas, jadi emang beda banget. Tapi waktu itu langsung tertarik, saya coba deh gitu, yang namanya free dive atau lihat dulu deh gitu, ini takutnya gitu, riset dulu ya gitu ya. Dulu searching dulu, ternyata ada ilmunya, ada komunitasnya nggak ya? Kan kita biasanya searchingnya lewat komunitas dulu segala macam. Dan ternyata di Lombok ada, ternyata ada sekolahnya, ada license-nya nih, kayak scuba juga kan ada certified license ya. Free diver juga punya. Ada belajarnya kan, step-stepnya gitu. Mungkin karena salah satu olahraga ekstrim, jadi kita nggak bisa cuman kalau snorkeling berenang ya udah kita tinggal snorkeling dan berenang. Nah kalau free dive ini karena salah satu olahraga ekstrim juga, jadi aku mesti pelajarinya juga detail do and don'ts-nya kan. Tapi tadi Mbak Septia sempat bilang bahwa yang namanya ngelihat orang Bajo ya orang Bajo. Tapi kalau misalkan ya kita lihat dari sejarahnya ya dok ya, kalau yang namanya suku Bajo itu memang dia secara anatomi memang beda. Betul gitu Dokter Hagni ya? Ada penelitian di Belanda sih terkait dengan faktor organ dari suku Bajo. Salah satunya adalah pembesaran lien. Dia itu fungsinya itu memang untuk melihat apakah cadangan oksigen di tubuh kita cukup apa enggak. Nah, pada orang-orang yang tidak biasa free dive, itu liennya biasanya normal dan ibaratnya kalau kita lari tuh Mbak Septia, lari nggak persiapan, perut kita sakit. Betul. Itu adalah sebenarnya kontraksi lien. Nah, dengan lien yang membesar, resiko terjadinya kontraksi lien itu menjadi lebih kecil. Nah, suku Bajo itu punya kecenderungan lebih besar, tapi tidak terlalu besar.
Oh gitu. Jadi memang secara anatomi juga sudah berbeda ya sebenarnya ya. Tapi kalau misalkan nih kita berbicara tentang yang namanya suku Bajo. Suku Bajo itu sebenarnya orang Indonesia juga ya kan ya. Tapi dengan kemampuan menyelam yang lebih istilahnya lebih mahir mereka daripada dibandingkan orang yang lain gitu. Nah, tapi kalau misalkan nih kita bicara tentang yang namanya free dive, ini resikonya besar. Resiko itu pernah nggak Mbak Septia terima? Kejadian gitu. Karena mungkin aku orangnya based on research ya dok, sebelum melakukan segala sesuatu. Jadi aku memang mempelajari dulu ilmunya untuk mengurangi resiko-resiko tersebut. Jadi kalau kayak blackout, resiko-resiko yang lebih berbahaya itu aku alhamdulillah jangan sampai terjadi di aku. Tapi yang paling pernah terjadi sama aku dan paling sering, saya adalah pasiennya dokter Hakni. Jadi sebenarnya udah pernah ya gitu ya ketemu. Lebih ke equalize problem. Jadi kan memang salah satu teknik yang mesti kita pelajari itu adalah bagaimana cara kita bisa equalize karena perbedaan tekanan ketika kita turun ke bawah laut kan. Nah, saya sendiri tuh punya problem setiap di atas 12 meter, Dok. Itu bleeding sayanya. Apanya? Berdarah. Apanya berdarah tuh kadang keluar dari hidung, kadang keluar dari tenggorokan. Kenapa nih? Karena kan nggak semua orang nih dok, maksudnya ada keluhan seperti ini kan nggak semua orang kan, pasti akan ada beberapa ya mungkin anatominya yang berubah atau misalkan apa namanya caranya apanya nih yang biasanya menyebabkan terjadinya kecelakaan seperti ini? Iya, sebenarnya kan terkait dengan ekualisasi ya. Ekualisasi itu sebenarnya menyamakan tekanan di telinga tengah dengan di luar. Nah, ada rongga-rongga yang lain memang secara pasif itu memang harus terbuka sesungguhnya. Seperti di sinus, rongga sinus itu harus terbuka. Nah, kemungkinan Mbak Septia itu masuk dalam kondisi nggak terlalu fit, mungkin ada pembengkakan mukosa, selaput lendir di sinusnya itu sehingga terjadi baru trauma sinus. Sedangkan equalize yang dilakukan Mbak Septia adalah menyamakan tekanan telinga tengah dengan luar gitu. Jadi memang masuk memang harus kondisinya fit, kemudian juga rongga-rongga sinus itu terbuka lancar dengan rongga hidung. Tapi itu selalu kejadian nggak? Maksudnya kan bukan baru kali ini kan free dive gitu. Itu selalu kejadian atau baru pertama kali? Belakangan ini, karena goals aku kan pengen bisa turun sampai 20 meter dok gitu. Iya. Goalsnya kalau bisa malah bisa 50 meter sebenarnya gitu ya. Makin lama makin mau dalam gitu dok. Karena ngeliatin orang. Iya, dia bisa kok gua enggak gitu kan. Itu sih lebih kayak gitu sih dok. Adrenalin ya dok, karena awal-awal baru 5 meter, 10 meter, lama-lama karena aku udah bisa di 15 meter, jadi ada challenge pengen bisa lebih dari 15 meter. Di situ mulailah terjadi problem. Kesininya saya baru tahu ternyata kan teknik equalize itu ada beberapa teknik. Yang saya baru bisa kuasain itu namanya falsafa. Nah, saya itu harus switch ke namanya Frenzel. Karena tekniknya berbeda lagi. Bedanya apa? Coba. Bedanya itu kalau falsafa kita lebih kayak niup udara ke hidung. Iya, kita niup ya, kayak niup seolah-olah niup gitu, Dok. Tapi kalau Frenzel itu melatih kita punya soft palate di tengah, di atas lidah, di tenggorokan tuh ada soft palate ya. Tempat kayak amandel bergantung lah, kayak ada anting-anting. Nah, itu kita harus latih untuk dia bisa terbuka dan tertutup. Nah, kalau kita udah bisa pakai itu, seharusnya itu mengurangi resiko block equalize tadi. Oh, berarti kalau misalkan yang satunya tadi, itu kita nggak perlu pakai pencet-pencet hidung, nggak usah lagi ya. Nah, kalau misalkan nih, kalau misalkan ada seseorang yang kejadian seperti Mbak Septia pernah alami, itu kira-kira apa nih langkah pertama yang harus dilakukan, Dok? Untuk pertolongan pertamanya deh, karena kan ini mungkin jauh di mana gitu nyelamnya gitu. Takutnya kalau misalkan bleedingnya terlalu banyak, dia lebih kehilangan banyak darah gitu dok. Ya mungkin disclaimer dulu ya, kalau free dive itu kalau ada perdarahan keluar dari tenggorokan itu bisa kita pastikan bahwa tenggorokannya itu berasal dari atas saluran nafas atas. Oh gitu, kalau dia netes ya. Nah karena dari saluran nafas bawah itu biasanya scuba, tipikal scuba. Kalau free dive itu paru-paru itu jarang sekali. Sehingga kalau kita bicara mengenai apa yang harus dilakukan, yang pertama memang harus naik ya. Begitu ada kendaraan gitu memang jangan dong diam di dalam sini. Iya benar. Iya. Jangan lama tuh. Iya. Atau berhenti sejenak di kedalaman yang sama. Kemudian kita sambil thinking over apakah ini bisa terhandle atau enggak. Karena memang perdarahan di dalam air itu kita sulit menentukan, terutama apa yang keluar itu pasti kan bercampur dengan air laut. Jadi kita harus ke atas. Nah, terus yang kedua kita harus melihat warnanya, warna darahnya. Biasanya kalau darah yang berhubungan dengan sinus-sinus di atas itu memang dia lebih gelap.
Kalau perdarahan yang berhubungan dengan saluran nafas bawah yang baru saja terjadi biasanya lebih pink ya, lebih merah. Sehingga ini kan kalau Mbak Septia apalagi kemarin kayak kecampur mie goreng juga. Iya. Ada ya gitu ya. Warnanya ya. Jadi warnanya jadi berubah. Jadi kita harus menentukan jenis perdarahannya dulu. Terus kemudian ketika sudah naik ke atas, ya tentu kalau memang perdarahannya masih berlanjut, kita memang harus melakukan kompres ya. Kompres apa nih dok? Es apa hangat? Ya kompres es ya. Di sekitar hidung. Dan kalau perdarahan itu masih terjadi ya kita memang harus melalui kompres di belakang telinga ya. Teman-teman THT pasti lebih tahu itu. Kita tahan di situ, itu kita harus kalau lanjutan. Nah, perdarahan pada intinya tuh bisa berhenti sendiri sih sebetulnya. Cuman permasalahannya ketika kita melakukan manipulasi ya, misalnya sampai di atas kita berdarah terus masih ngucek-ngucek hidung, itu nggak diperbolehkan. Oh gitu, berarti nggak boleh gini-gini nggak boleh? Nggak boleh karena itu sumber berdarahnya di sinus maxillaris biasanya kalau free dive. Takutnya jadi makin banyak darahnya keluar ya dok ya, merangsang lukanya ya. Terus kita juga bisa berikan obat-obat tetes ya, obat cairan fisiologis juga bisa, atau obat anti nyeri yang kalau memang diperlukan gitu. Obat tetes hidung. Sama dokter Hagni mungkin tambahan, saya nggak boleh free dive dulu biasanya. Iya istirahat dulu dong gitu. Itu kemarin udah kecelakaan gitu. Saya habis keluar darah nih dok, saya gitu konsultasi via WhatsApp sama dokter kayak kemarin saya ada di Ambon gitu kan. Terus dokter bilang iya berhenti. Hold dulu ya 3 minggu nggak boleh free dive. Ya salah satu antisipasinya lah. Itu jadi bisa jadi salah satu pelajaran juga ya bagi pemirsa di luar sana yang kalau misalkan mau belajar free dive itu berarti nggak boleh sembarangan. Artinya ada yang namanya teknik-teknik khusus yang harus dipelajari dan juga kita tidak boleh melanggar aturan-aturan ketika kita free dive. Termasuk misalkan free dive itu harus ada temennya nggak? Oh ya, semua dive kayaknya never dive alone ya. Tagline-nya ya, never dive alone. Harus ada badinya sih. Nah, balik lagi nih, kalau yang tentang yang namanya free dive. Free dive itu kan kalau misalkan saya baca-baca, saya pernah riset ya, ada beberapa state yang harus dilalui, yang akan dilalui oleh orang free dive itu. Bisa diceritakan nggak ini Mbak Septia? Jadi free dive itu ada 5 teknik dasar yang orang free dive harus bisa gitu, yang menguasai. Pertama namanya relaksasi. Ini relaksasi ini penting banget untuk kita bisa badan lebih rileks. Habis itu kita harus bisa hold breath. Hold breath ini dengan cara statik. Untuk melatih bagaimana yang tadinya kita hanya bisa hold breath mungkin 10 menit, 10 detik, 30 detik bisa menjadi 1 menit sampai 15 menit gitu. Ada yang 15 menit? Ada. Suku baju mungkin boleh ditambah. Lebih lama lagi. Susah ya 15 menit gitu. Kalau saya sendiri masih sampai paling lama masih 2 menit. Tapi teman-teman yang lain udah bisa ada yang 4 menit, 5 menit gitu. Nah selanjutnya equalize, itu kan udah wajib ya kalau udah turun ke laut equalize. Berikutnya finning, cara finning yang tepat, cara kita nge-finning pas jalan. Yang terakhir ini yang nggak kalah penting tuh namanya recovery breath dok. Iya, jadi pas sampai di permukaan kita harus tahu bagaimana cara mengembalikan oksigen supaya kita nggak blackout, supaya kita nggak pingsan. Oh ya, karena ada yang namanya blackout ya, resikonya ya. Tapi pernah nggak blackout? Jangan sampai ya. Melihat orang deh. Teman-teman pernah ada yang kejadian, teman sendiri, beberapa selebgram influencer free dive juga kalau cerita pernah ngelihat lah ada banyak case-nya seperti itu. Kalau misalkan selama ini free dive-nya di area Lombok aja atau pindah-pindah ke tempat lain? Pernah nyoba gitu maksudnya? Udah lumayan ya keliling Indonesia ya. Ke Labuan Bajo kemarin, Ambon, Bali. Kalau Lombok sama Sumbawa ya udah ya karena kan base-nya di sini ya. Kalau misalkan saya tanya, kalau selama ini sejauh ini free dive muter-muter nih kan keliling Indonesia gitu. Yang arusnya cukup kuat di mana? Yang harus cukup kuat Bajo, udah pasti Labuan Bajo, karena dia terkenal dengan schooling fish kan di Bajo. Dan kita tahu schooling fish tuh sangat menyukai arus. Ya udah pasti arusnya luar biasa itu. Tapi Dokter Hagni nih, kalau misalkan orang lagi free dive ya atau diving lah, scuba diving gitu. Kalau misalkan lagi arusnya kenceng kayak gitu, itu ada perbedaan nggak sebenarnya kalau misalkan dengan fisiologi tubuhnya gitu yang terjadi pada tubuhnya atau resiko cederanya makin banyak nih kalau misalkan arusnya dia banyak? Ya, satu yang harus penting diketahui sama diver baik itu free diver maupun scuba diver itu adalah kita bisa melakukan penyelaman dengan kondisi yang advance atau ekstrim selama kita sudah bisa menguasai diri terkait dengan kalau scuba diver terkait dengan pernafasan.
Kalau free dive ini berkaitan dengan bagaimana dia memperkirakan dia bisa tahan nafas berapa lama. Betul. Jadi kuncinya di pernafasan dia sudah bisa ngatur. Nah kalau sudah bisa ngatur itu biasanya sih lebih ke arah nanti exhausted ya, kelelahan, terus penggunaan otot yang terlalu berlebih. Dan kadang-kadang kita mau di arus yang deras itu kita harus tahu tujuannya apa. Kalau kita tujuannya sightseeing, kita harus merencanakan mulai dari titik mana dan berakhir di titik mana. Betul. Jadi jangan sampai kita tuh melawan arus terus. Karena melawan arus terus itu Capek. sia-sia. Capek bener. Ini emang harus ngikutin arus sih, Dok. Iya, benar. Kalau nggak salah ya, kalau misalkan lagi kita ketemu arus di bawah, di arus bawah itu kan lumayan kenceng ya Mbak ya. Itu kita harus turun dulu kan ya, nggak bisa langsung kita mengikuti arus tersebut. Kalau misalkan tersesat, apa yang terjadi? Misalkan apa maksudnya kita ngapain nih gitu kalau misalkan tersesat atau terbawa arus deh kita? Ya. Kalau di free dive sendiri jarang sekali ada kemungkinan kita tersesat. Kenapa? Karena kita kalau main arus tuh biasanya nggak mungkin turun dalam, Dok. Kita pasti hanya main di 5 sampai 7 meter. Udah nggak mungkin ke 20 meter lah kalau kita main arus ya, di arus. Karena biasanya kalau di arus tuh berarti kita mau lihat ikan. Oh iya. Iya, poin itu adalah mantap. Iya, gitu kan. Mungkin kalau main di arus yang kenceng ya memang harus prefer ke scuba dive, ya kan. Kalau free dive ya mainnya berarti di 5-7 meter. Jadi jarang sekali sih resiko kita tersesat itu. Karena kalau 5-7 meter kita masih jelas ngelihat permukaan, titik koral dan segala macam. Jadi ya kita biasanya langsung naik aja. Kan kalau di scuba dive yang bikin biasanya orang jadi tersesat, ada safety stop yang harus dilakukan, nggak bisa langsung naik ya, Dok. Tapi kalau di free dive kan kita justru bisa langsung naik gitu. Itu jarang sekali sih jadi tersesat terbawa arus itu. Tapi kalau misalkan waktu free dive nih ya kan pasti kita mau main sama ikan gitu, kemudian kita juga mau lihat karang gitu. Kalau yang saya pernah lihat itu adalah orang-orang itu dia sampai masuk ke dalam goa, kemudian kapal karam gitu ya. Pernah? Oh iya dong. Pernah ya? Itu goalsnya soalnya ya. Pernah nggak nyangkut? Maksudnya kan kapal karam pasti ada sesuatu yang mungkin bisa bikin baju kita nyangkut ya kan ya. Kalau di saya sendiri, karena saya benar-benar cinta biota laut, memang lebih mindfulness ketika kita turun. Jadi kita turun tuh bukan hanya untuk gaya atau bikin konten, tapi memang ada kesadaran kita untuk menjaga jarak sama koral atau terumbu karang atau biota laut tersebut. Karena kan bagaimanapun kita juga harus menghargai itu, kan ada kehidupan di bawah situ, Dok. Jangan sampai kita mau gaya-gayaan nyangkut mati karangnya patah, ya kan, Dok? Ya karangnya patah, kitanya nyangkut. Nah, terus kitanya stuck, apalagi free dive nggak ada tabung oksigen, ada apa-apa kita susah kan mau naik ke atas. Jadi memang kalau biasanya aku main wreck gitu, wreck atau kita masuk ke cave, baju renangnya juga aku pakai baju renang yang pastinya nggak ada resiko nyangkut gitu, nggak ada renda misalnya. Iya, kan ada cewek biasanya maunya renda-renda atau yang rock kayak gitu ya, Dok, biar cantik gitu. Nah, memang sebelum melakukan dive kita harus riset dulu tujuannya mau lihat apa. Nah kalau misalkan ya pada orang yang dia oke lah, kalau yang free dive itu ketika dia nggak ada masalah misalkan nyangkut enggak gitu, tapi misalkan kita tanya nih, kan orang pasti waktu free dive itu ya, Dok ya, dia kan mulai dari dia bisa tahan 1 menit, bisa tahan 2 menit, kemudian bisa tahan sampai 15 menit gitu. Perubahan di tubuhnya sebenarnya apa yang terjadi? Apakah memang kemudian paru-parunya ternyata membesar gitu, Dok, atau apa, Dok? Ya, lebih kemampuan menahan nafas itu lebih ke apa ya? Tubuh itu akan menerjemahkan dengan kadar oksigen yang terbatas dalam rangka pengumpulan pembentukan asam. Kan hasil metabolisme pernafasan oksigen itu kan bentuknya asam. Nah, pembentukan asam itu memang harus dilatih. Salah satunya itu adalah dengan melatih sirkulasi. Betul. Jadi di dalam kalau kita tahan napas kemudian masuk ke dalam air kemudian diem aja, itu pasti pembentukan asamnya lebih cepat. Makanya free dive itu harus selalu bergerak di dalam. Oh gitu. Dia salah satunya karena dia akan mengalirkan sisa metabolisme asam yang dari dalam tubuh itu untuk dialirkan ke vena lagi, sehingga itu harus dilatih terus kemampuan itu. Dan karena ini respon biochemical dan tingkat seluler, itu kita nggak bisa instan. Proses sih. Mungkin aku sedikit tambahin ya. Jadi kalau di free dive itu kita punya namanya CO2 table training. Itu untuk melatih bagaimana badan kita bisa beradaptasi dengan CO2 table tadi, yang tadinya 10 detik udah
pengen nafas, urgent untuk nafas, lama-lama kalau kita latih bisa jadi 2 menit, 3 menit, 4 menit dengan namanya statik. Statik sendiri tuh bisa dilakukan 2 cara, Dok. Statik apne. Nah, itu ada 2 cara, ada wet static, ada dry static. Kalau dry static itu kita lagi di darat gini aja kita bisa melakukan dry static. Gitu. Ya, Jadi nggak perlu nyemplung ke air nih gitu ya. Kan lagi nggak boleh nih misalnya sama dokter, ya udah berarti aku di kamar di kasur melakukan dry static supaya untuk memaintain aku punya CO2 table itu. Kalau yang wet static ya of course di antara di pool atau di laut. Tapi kan kalau misalkan nih, kan tadi banyak banget ya, maksudnya apa yang harus dilatih itu banyak gitu. Yang paling susah apa nih, Mbak? Kalau dari pengalaman aku ya pasti CO2 table tadi ya, yang supaya paru-paru kita ini bisa lebih, sebenarnya sama kalau kita nge-gym ngebangun otot, Dok. Kan awal-awal berat ya, rasanya ngangkat 15 kilo atau 10 kilo atau bahkan 5 kilo itu berat. Tapi kalau kita lama-lama nge-gym, badan otot kita ini kan pinter ya, udah terbiasa, terbentuk. Jadinya tadinya 5 kilo berat, akhirnya bisa ke 5, jadi 5 kilo ringan, jadi ke 15 kilo. Sama, paru-paru kita juga kayak gitu. Tadinya cuma bisa kadar oksigen mungkin cuma bisa segini nampungnya, dengan dilatih CO2 table tadi bisa jadi makin besar gitu sih, Dok. Jadi memang harus training, itu yang paling susah kalau dari aku. Yang kedua adalah tadi equalize. Itu challenging karena masing-masing freediver itu punya, mungkin masing-masing orang kan punya anatomi tubuh yang berbeda ya, Dok. Ada teman saya baru pertama kali freedive udah bisa langsung turun 20 meter, Dok. Iya, baru belajar hari pertama. Belum pernah sama sekali gitu. Tiba-tiba sama sekali langsung bisa 20 meter, berarti kan dia nggak punya problem di equalize-nya dia, di sinusnya gitu. Sedangkan saya udah 1 tahun nih ya, Dok. Jadi, tapi dia punya problem di hold breath-nya yang belum bisa terlalu lama. Jadi masing-masing orang tuh punya kelebihan dan kekurangan sih, challenge. 20 meter terus tiba-tiba langsung naik gitu karena ini ya. Udah nggak tahan lagi gitu ya. Nah, itu sebenarnya berbahaya tuh. Kalau misalnya turun 20 meter langsung naik, esennya terlalu cepat, itu bisa menyebabkan blackout juga. Nah, Dok, kalau misalkan nih pada orang yang baru mau belajar free dive gitu ya, tiba-tiba ini tuh sebenarnya harus berenang kan, bisa berenang kan ya? Pada dasarnya semua diver harus bisa berenang ya, Dok ya. Tapi pada faktanya ada beberapa teman-teman juga yang nggak bisa berenang tapi bisa scuba, bisa juga free dive. Free dive dia nggak perlu bisa berenang? Karena kan kita ada alat kan sebenarnya, ada fin dan ada snorkel dan goggles kan, Dok. Misalkan orang yang dia nggak bisa berenang masuk air. Nah itu challenge-nya lebih ke mentalnya aja kan. Kalau nggak bisa berenang, ada yang karena nggak bisa berenang aku takut tenggelam nih, ada kayak gitu kan, Dok. Tapi aku punya temen emang dasarnya nggak bisa berenang, tapi dia curious banget sama yang namanya free dive dan scuba dive. Dia mau banget belajar, lama-lama dia bisa berenang akhirnya. Berarti ini belajar sembari ini ya, belajar berenang gitu ya. Nah tapi kalau misalkan nih anak-anak kecil lah anggaplah ya, Dok ya. Kalau misalnya anak di bawah umur atau misalkan dia yang sudah lanjut usia, sebenarnya dia boleh nggak sih, Dok, untuk melakukan free dive ini atau scuba dive deh gitu? Boleh nggak dia melakukannya? Atau ada catatan khusus nih untuk mereka? Mungkin lebih ke arah kemampuan untuk ini ya, menyadari kemampuan diri sendiri dan terhadap safety awareness, terutama itu. Nah kalau free dive itu cenderung safety awareness-nya itu harus lebih tinggi karena fungsi dari bodies pada free dive itu hampir tidak ada fungsi kecuali membawa ke atas. Betul itu, Dok. Tapi kalau scuba body itu ada fungsinya. Banyak fungsinya, Oke, ini cadangan oksigen ya. Kalau itu nggak cuma naikin ke atas aja, yang penting naik kan ke atas gitu ya. Cara rescue aja kalau body free dive ya. Nah di sini saya punya ada beberapa berita nih sebenarnya ya, berita, dan ini juga mungkin akan jadi perhatian ya bagi kita semua. Ini ada berita internasional sebenarnya. Ini judulnya, alami insiden misterius atlet pemecah rekor dunia free diving asal Jepang meninggal dunia gitu. Kalau di sini disebutkan bahwa insidennya adalah dia tiba-tiba mengalami insiden ketika dia sedang melakukan free dive. Nah, biasanya kayak gini-gini apa nih yang menyebabkan dia insiden penyebab utamanya gitu? Kalau di free dive sendiri tergantung insidennya nih. Mungkin kalau yang ini insidennya adalah lebih ke blackout. Biasanya ada 2 faktor. Pertama, surface intervalnya kurang.
Jadi ada kalau di scuba dive ketika mau naik itu ada safety stop ya. Di berapa meter, kalau kita turun 20 berarti kita harus safety stop di berapa meter gitu. Tapi kalau di free dive ini kita surface intervalnya bukan safety stop tapi di atas permukaan air. Ketika kita naik recovery breath kita harus punya safety interval. Oh, berarti surface kita interval. Dulu nih, betul. Gitu, langsung masuk betul, lagi gitu ya. Betul dok. Misalnya kalau kita turun 10 meter berarti harus selalu dikali 2. Kalau saya turun 10 meter berarti di atas itu saya harus menunggu selama 2 menit. Baru saya, karena itu kalau secara alamiahnya oksigen itu sudah mulai full mengisi kita punya pembuluh darah, kepala dan segala macam, dan kita siap ready to dive dok. Biasanya yang blackout itu dia buru-buru. Kadang udah ngerasa jago juga, biasanya saya bisa nih, udahlah nggak perlu surface interval, lama-lama saya skip aja surface interval. Nah akhirnya ketika dia turun dalam, di dalam tuh kan kita nggak pernah tahu ada kejadian apa, bagaimana relaksasinya mungkin jadi terganggu. Akhirnya tadi karena di atasnya kurang persiapan untuk oksigen dan segala macam, di bawah jadinya mau buru-buru naik ke atas nggak bisa tuh kan, nggak boleh juga kan, kita descent and ascent kan harus laras. Ketika naik ke atas kalau terlalu cepet dok, kan dari paru-paru tuh lagi ngisi kan paru-paru dari kecil akan berkembang kan, saya pelan-pelan naik. Kalau terlalu cepat oksigennya kan belum maksimal, akhirnya itulah yang oksigennya belum nyampe ke kepala, itulah yang membuat akhirnya jadi blackout. Dokter Agni, kalau misalkan kalau ada teman kita nih waktu kita lagi free dive kayak gitu tiba-tiba dia blackout gitu, kita sebagai temennya harus ngapain dulu? Maksudnya apakah kita cuma bawa ke atas aja terus kita nggak kita bawa ke pinggir, atau harus kita lakukan bantuan hidup dasar nih dok? Iya. Biasanya apa? Memang setiap ekspedisi penyelaman baik itu scuba maupun free dive itu memang kita harus siap tabung oksigen ya di atasnya. Ya betul, di boat ya dok ya? Iya, di boat. Jadi memang harus ada tabung oksigen yang disediakan. Jadi ketika ada blackout, memang yang pertama kita bisa lakukan itu apakah ada pernafasan spontan atau tidak. Ya. Karena kalau blackout pernafasannya berhenti, kita biasanya melakukan tindakan resusitasi jantung paru seperti biasa. Betul. Tapi kalau memang masih ada pernafasannya, kita tinggal memberikan oksigen aja. Ya, oksigen aja. Terus sambil kita cek terkait dengan misalnya nadinya melemah atau tidak, nadinya kuat atau enggak, sambil memerintahkan sopir boat membawa ke tepi. Oh gitu. Berarti dalam satu tim itu anggaplah ya, berarti memang harus ada yang bisa, wajib ada yang bisa PHD. Betul. Ya kan ya gitu. Jangan sampai bingung, apa nih harus dilakukan gitu, apalagi yang belum pernah sama sekali. Sebenarnya tagline free dive alone itu ya dok, itu kan bukan berarti kita dive ada temennya gitu, tapi temannya ini juga memang harus punya kesadaran untuk melakukan rescue. Karena ya percuma juga kalau ada temannya tapi dia nggak ngerti harus ngapain gitu. Karena kan gini ya, masalahnya adalah kita di Indonesia itu tidak semua orang itu bisa melakukan BHD. Beda sama di luar negeri. Kalau misalnya kita berbicara tentang negara tetangga kita, Singapura, itu dia masing-masing orang itu bisa melakukan BHD gitu. Tapi kenapa sih sebenarnya orang kita tuh memang malas belajar gitu atau gimana gitu. Tapi kalau misalkan nih di komunitas sendiri diajarin nggak BHD? Kalau di free dive sendiri, sertifikat ketika kita ngambil awal itu dok, emang sudah diajarin rescue. Jadi setiap free diver yang sudah memiliki license, itu sudah bisa melakukan BHD tersebut. Nah beda kalau di scuba. Kalau di scuba kan tahapannya dia ada open water, ada advance, baru masuk rescue. Baru belajar rescue kan. Nah kalau di free dive enggak, rescue tuh justru jadi dasar paling pertama. Iya, karena kita nggak ada alat bantu soalnya dok. Ini ada artikel lagi ya tentang ini, judulnya adalah free dive olahraga super ekstrim yang kian diminati. Jadi meski tergolong olahraga ekstrim, free dive ini menyelam bebas, biasanya kita sebut ini memikat para penikmat wisata bawah laut. Dari mulai tahun 2011 ini mulai banyak komunitasnya tumbuh subur, terutama di Indonesia juga di Lombok ya, di Lombok juga banyak ya. Nah sebenarnya kalau misalkan yang free dive ini kan dia istilahnya lebih murah nggak sih? Free dive ya? Lebih murah ya. Salah satu alasan ya dok. Biar nggak ini ya kita ya. Tapi kan kalau misalkan meskipun ya istilahnya meskipun dia lebih murah, tapi kan alat-alatnya juga nggak murah ya kan. Misalkan kita lihat wetsuitnya itu kan mahal juga tapi gitu. Itu kan pembelian di awal aja dok. Investasi di awal dan balik lagi tergantung orangnya. Kan ada dari yang murah sampai mahal ya dok. Nah mau yang mana? Sebenarnya kan bukan di alat aja, tapi skillnya juga.
Kalau scuba kan mungkin tiap mau dive wajib harus isi tabung oksigen ya. Nah kalau itu kan oksigennya udah gratis ya. Nah tapi kalau misalkan nih, apa dulu nih yang misalkan nih saya nih mau ikut free dive gitu, yang harus saya miliki secara pribadi terlebih dahulu apa? Standar itu goggles, snorkel, sama fin. Fin juga mungkin bisa yang pendek dulu aja, dok. Kan sebenarnya kalau di free dive tuh kita perbedaannya tuh sama scuba, kita tuh pakai long fin. Panjang itu ya, itu kan mahal ya? Ya lumayan lah. Jadi kita pakai long fin gitu. Nah kalau orang yang dasar misalnya yang belum mau invest dulu ke long fin nggak apa-apa, nggak usah dulu pakai fin juga misalnya bisa. Tapi yang paling dasar tuh adalah maskernya ya, masker sama snorkel tadi. Nah Mbak Septia, kan tadi kalau misalkan orang free dive itu kan dia finnya berbeda nih kan ya. Sebenarnya bedanya apa sih antara free yang panjang sama yang pendek kayak gitu? Jadi kalau instruktur saya dok, malah justru kalau kita baru-baru pertama itu suruh latihannya pakai fin pendek dulu, biar finningnya bener dulu. Karena long fin itu kan sebenarnya lebih memudahkan aja, karena dia panjang, jadi hentakannya ketika kita itu blade-nya tuh lebih daya dorongnya lebih kuat, kayak jet fin lah, lebih kenceng. Nah tapi kalau misalkan nih orang yang sudah punya fin gitu ya, dia mau nyoba langsung ke laut kah atau kayak gimana? Atau ke kolam-kolam dulu? Udah punya tapi belum ngerti dasarnya free dive ya dok, kolam dulu untuk ngelatih dia punya, ada duck dive kan, ada teknik duck dive itu juga, equalize-nya juga, dia juga harus tahu bisa tahan hold breath-nya berapa lama. Sebenarnya paling baik tuh latihan di pool dulu sih dok, di awal-awal, setelah itu baru turun ke laut. Nah dokter Agni, kalau misalkan orang yang dia punya masalah nih ya kan ya, artinya punya masalah di telinga gitu, dia nggak bisa equalize segala macam gitu, sebenarnya dia masih boleh melakukan diving nggak sih, atau dia sama sekali nggak boleh nih gitu melakukan diving? Iya, tergantung ya masalah telinganya apa dulu. Biasanya kalau yang masalah telinganya berhubungan dengan kegagalan equalisasi di masa lalu masih bisa dilatih. Tapi kalau berhubungan dengan maaf ya Mbak Dani. Itu masih bisa dilatih kemudian, artinya dengan istirahat kemudian bisa dilatih. Tapi kalau masalah yang memang akhirnya dia forever gak boleh masuk, itu salah satunya gendang telinganya sudah berlubang. Oh, kalau yang misalkan anak kecil-kecil itu kan biasanya kadang-kadang dia sudah berlubang tuh, itu nggak boleh sama sekali itu dok? Ya, kalau anak kecil kan masih ada peluang untuk menutup ya. Iya. Tapi kalau yang sudah dewasa terbuka, biasanya kita tidak menyarankan untuk menyelam lagi, karena salah satunya resiko infeksi kalau dia di telinga tengah itu sangat dekat dengan saraf pusat. Oh gitu dong. Ya, gitu. Karena kemasukan air gitu ya Rek ya. Air laut lagi ya. Air laut kita kan nggak terlalu bersih ya, maksudnya banyak ininya ya kan. Tapi antibiotik juga sih sebenarnya. Nah, kita lanjut lagi nih. Kalau misalkan, nah dulu pernah nggak kena yang namanya DCS, decompression sickness gitu? Pernah nggak? Pernah. Kalau di free dive sendiri sih nggak pernah ya dok, karena itu kecil kemungkinannya. Ada tapi sangat kecil kemungkinannya. Tapi kalau di scuba pernah. Apa yang dirasa waktu itu? Karena saya turunnya waktu itu kita dive-nya lumayan advance, 45 meteran. Terus oksigen saya habis karena masuk ke wreck ya dok. Case-nya selalu kayak gitu. Lihat itu. Iya kan kesenengan dok, lupa ya. Sibuk panggil body teng gitu. Ada tapi kan dikasih cadangan, cuman kan juga nggak bisa panjang. Nah akhirnya ada safety stop yang mesti saya skip otomatis karena pilihannya deko atau meninggal di dalam gitu ya dok. Oke, deko aja gitu. Jadi mau nggak mau, karena pilihannya waktu itu ada pilihan antara nyawa, hidup dan mati waktu itu dok. Akhirnya terjadilah deko sama saya. Untungnya sih nggak parah karena kita masih ada safety stop. Di safety stop terakhir aja yang kita skip. Itu lebih masuk chamber lah akhirnya dok. Iya. Yang dirasa apa? Sakit di beberapa titik, sendi-sendi itu kayak dingin, ngilu, sakit, pusing. Kayak masuk angin kali ya? Iya. Ya, kayak masuk angin ya. Iya kan ya. Kayak gitu, benar. Dokter Agni, kalau misalkan orang yang biasanya kenapa sih orang-orang tuh bisa kena DCS gitu? Terutama kan misalnya anggaplah dia safety stop ya kan ya, yang salah satu penyebabnya. Ada penyebab lain nggak sebenarnya kalau penyebab dari DCS? Kalau DCS itu kalau secara keseluruhan sih memang ada faktor-faktor risikonya ya. Ada faktor predisposisi, predileksi sama diving activity. Jadi kalau untuk free dive sendiri, kalau kita fokus ke diving activity-nya, itu memang multiple dive pertama, multiple dive, dan
Kalau free dive itu sebetulnya menahan nafas itu bukan berarti sebelum menyelam kita tarik nafas dalam-dalam, kasih cadangan sebanyak-banyaknya, enggak. Tapi justru bernafas biasa, kemudian kita berhentikan, kemudian kita baru menyelam. Nah, karena kita mencoba multiple dive, itu ada risiko apalagi kita breath-hold-nya cenderung narik nafas cenderung lebih dalam, itu ada risiko ekspansi di paru-parunya tinggi, ekspansi udara. Atau justru karena akumulasi nitrogen yang di kepala kita terutama. Jadi blackout itu antara fenomena apakah dia kebanyakan nitrogen ataupun kekurangan oksigen. Oh berarti kita tuh nggak boleh gara-gara mau kan saya mau nyelam panjang nih, gitu nggak boleh gitu ya, nggak gitu juga ya gitu ya. Supaya nggak hyperventilasi tadi, gitu. Nah tapi kalau misalkan orang sudah pernah kena DCS gitu ya, kan tadi kalau Mbak Septia akhirnya bukan DCS ya, tapi yang tadi ya. Nah, tapi tetap istirahat dulu kan ya tadi karena ada insiden kayak gitu. Nah, kalau misalkan orang yang kena DCS itu dia harus istirahat total atau misalkan dia nggak boleh lagi sama sekali kayak gitu, Dok? DCS itu tergantung tipenya ya. Kalau tipenya agak severe, DCS tipe 2 ataupun ada arterial gas embolism, kita biasanya sampai 3 bulan untuk restriksi from diving-nya. Terus kemudian kalau DCS tipe 1 ya rata-rata antara 6 minggu atau sampai 8 minggu, antara 2 bulan itu. Namun itu bisa dipercepat. Maksudnya bisa dipercepat dalam arti kata ada beberapa hal yang bisa kita kompensasi. Misalnya dia pekerjaannya adalah spearfishing, fisherman misalnya gitu. Itu ada beberapa hal yang bisa kita modifikasi. Tapi kondisi khusus ya. Tapi memang sampai saat ini untuk recover dari DCS sendiri ini kita masih area abu-abu sebetulnya. Titik amannya kapan boleh menyelam. Tapi kalau untuk baru trauma itu ada batasannya Mbak Septi gitu. Itu udah ada batasannya karena berhubungan dengan penyembuhan jaringan. Beda. Nego dari tadi dengerin dokter ada percepatan. Udah gatel nih mau masuk air gitu ya gitu. Iya. Kok saya enggak gitu ya gitu. Jangan sampai udah tahu nih dokter, udah tahu nih. Nah, tapi kalau misalkan dia orang yang sudah masuk hiperbarik oksigen terapi ya kan, yang dirasakan apa nih, Mbak? Selama itu terapinya tuh gitu. Lebih lega rasanya ya. Kalau aku tuh lebih lega, terus nggak tahu ini perasaanku aja atau bener gitu. Aku ngerasa jadi kayak lebih awet muda gitu. Gimana nih Dok? Gimana? Ya, gimana nih Dok? Secara kedokteran kalau untuk terapi HBOT sendiri apa ini yang dirasakan dan yang mungkin akan terjadi di tubuhnya gitu? Ya, kalau buat kebugaran sih memang rata-rata memperbaiki pola tidur ya. Tidur kita menjadi lebih segar, lebih enak. Mungkin untuk jangka panjangnya terkait dengan deposisi kolagen mungkin ya, kalau kecantikan itu lebih karena makanya ada ngaruh ke situ ya dok ya. Tapi kenceng dong muka ya. Saya harus sering. Deposisi kolagen dan kalau digunakan pada DCS ataupun pada diving injury itu teorinya sih berkaitan dengan 2 hal. Pertama mencegah hipoksia. Terus yang kedua kalau ada pun pembentukan bubblesnya itu kita hilangkan. Oke. Nah, kalau misalkan orang yang dia kan kalau misalkan untuk Mbak Septia atau orang yang orang di luar sana yang pernah mengalami kejadian dari misalkan nyelam kena DCS atau kena barotrauma gitu ya, dia kan memang harus dapat ya kan ya terapi oksigen gitu. Kalau misalkan nih saya atau siapapun itu yang mau kayaknya kan tadi ada yang kolagen nih gitu kan ya. Nah itu boleh nggak sih sebenarnya atau ya nggak usah dulu gitu karena nggak ada indikasi medis apapun atau ya boleh-boleh aja sebenarnya. Karena lagi ada tren itu dok sekarang dok. Lagi ada tren itu dok. Iya, sebetulnya orang sehat aja nggak apa-apa masuk ya. Cuma memang yang harus diperhatikan bahwa terapi oksigen hiperbarik itu bukan terapi instan. Jadi memang harus multiple session. Berkala berarti dok ya. Kemudian juga ada jarak juga yang harus dilakukan. Terus kemudian targetnya apa nih? Karena kalau orang sehat mau masuk targetnya apa? Jadi yang dilihat targetnya itu biasanya kita baru edukasinya sesuai ke pasien tersebut. Target Anda apa gitu. Oh berarti kalau misalkan ada orang datang, tanya dulu mau ngapain nih gitu. Kira-kira apa yang mau dituju tujuannya? Kayak orang free dive mau ngapain nih di dalam? Nah gitu. Kalau mau foto-foto doang, pakai aplikasi kan ada aplikasi dulu. Tinggal ditempel ya dong. Gitu. Benar mau menikmati nggak gitu ya kan ya.
Nah, tapi kalau misalkan ya untuk beberapa orang ini memang semuanya boleh terapi hiperbarik. Ini kan mungkin pemirsa di rumah nggak tahu ya terapi hiperbarik itu yang seperti apa. Ini kita di belakang ini ada tabungnya. Nah, iya kayak skala selam nih. Tabung ini nanti masuk ke dalam tabung ini, di tabung inilah nanti di terapi oksigen sama ditambahin tekanan gitu ya dok ya. Nah untuk beberapa orang itu memang nggak boleh, misalkan pada keadaan-keadaan tertentu. Itu keadaan apa saja dok? Ya, hampir semua orang bisa masuk ya, kecuali mungkin kalau usia terkecil itu kita ada di jurnal itu sekitar 2 bulan. Kalau kurang dari 2 bulan nggak berani. Yang paling tua nggak ada batasnya. Nah, cuman orang dengan gangguan jiwa itu memang kita nggak perbolehkan. Ya, karena kita kan butuh kerjasama, melepas masker, ekualisasi. Nah, jadi ada gangguan jiwa atau kecemasan biasanya kita nggak boleh. Ibu hamil juga nggak boleh berarti dok ya? Ibu hamil juga nggak boleh, ya. Oh berarti kalau misalkan, oh iya kan ada yang orang yang dia klaustrofobia, ya kan dia takut dengan ruangan tertutup atau sempit kayak gitu. Berarti ini tidak disarankan, artinya bisa mengundang dia fobia, kayak kan ya? Satu kok klaustrofobia itu. Kalau dia klaustrofobia masuk toilet pesawat dia nggak takut, biasanya kita ini aman. Oh aman gitu, oh gitu, oh iya ya. Karena sempit kayak gitu ya kalau itu ya. Nah, tapi kalau misalkan nih orang yang sudah melakukan penyelaman, ya kan ya. Anggaplah dia nggak punya nih DCS sama sekali atau tidak ada keluhan sama sekali, tapi dia sebenarnya tetap disarankan ya masuk ke dalam sini kan ya dok ya? Ya, pada prinsipnya kalau memang tidak ada DCS, orang setelah menyelam itu ada 2 tujuan. Pertama nitrogen wash out, sama oksigenasi aja. Nah, jadi tetap ada manfaatnya. Nah kalau jadi kalau misalkan ya sejauh ini kan ya kan pernah juga mengalami DCS, pernah baru trauma juga pernah. Kapok nggak? Enggak. Enggak sih, karena sebenarnya ada solusinya di setiap injury itu ada solusinya. Mungkin tadi kalau kata dokter kalau sampai gendang telinganya bolong, nah itu yang nggak boleh lagi. Kalau selama masih aman, makanya kita harus lakukan langkah-langkah pencegahan itu sih dok. Supaya aku nggak baru trauma lagi gitu. Tapi ada ini nggak, ada olahraga yang harus dilakukan sebelum kita free dive nggak? Maksudnya biar fit kayak gitu. Enggak sih, lebih ke pemanasan aja, biar nggak kram di bawah segala macam. Cuma kalau dari aku pribadi, memang aku ada cross olahraga, jadi nge-gym sama pilates, lebih supaya lentur aja sih, gitu. Tapi kalau untuk iya. Nah terakhir ya untuk Mbak Septia sendiri ya, mungkin ada pesan-pesan bagi orang pemirsa di luar sana kalau misalkan mau belajar free dive itu apa aja sih yang dilakukan? Oke, buat teman-teman karena free dive sekarang lagi hype banget gitu, pasti banyak yang mau join ikut free dive. Saran aku sih jangan belajar otodidak. Jadi memang cari komunitas yang tepat, yang benar-benar ngerti ilmunya, dan kalau bisa langsung ambil certified license-nya sama instructor. Karena tadi udah disampaikan free dive itu olahraga ekstrim. Oke, untuk Dokter Agni sendiri, kalau misalkan ada kejadian di luar sana, misalkan kena DCS atau misalkan orang yang sering memang diving gitu, kurang lebih pesan-pesannya biar masuk chamber nih apa nih gitu? Ya, untuk saat ini pelayanan terkait dengan dive injury di Lombok dan Sumbawa ini masih terpusat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram. Jadi teman-teman bisa langsung menghubungi IGD atau PSC 119 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram dan bisa terhubung dengan kami. Nah, untuk syarat-syarat indikasi chamber itu ada diving injury yang memang memerlukan chamber, ada yang tidak. Nah, untuk memisahkan itu memang kita perlu tenaga medis yang menentukannya, sehingga teman-teman bisa call aja di 119. Ya. Jadi untuk teman-teman sobat dari Open the Chamber semuanya, jadi kita nanti ya kita akan membahas lebih banyak lagi permasalahan tentang dunia kesehatan, terutama kesehatan yang berkaitan dengan kelautan. Di sini saya sendiri Dr. Norman Saputra dan Dr. Agni Wardoyo dan juga Mbak Septia pamit undur diri dan sampai jumpa di section selanjutnya. Bye.